Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wan Prasetyo, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran sistem telekomunikasi. Saya akan menjelaskan beberapa materi-materi dari sistem telekomunikasi. Materi pada semester ini: 1. Materi badan regulasi telekomunikasi, sinyal, propagasi gelombang radio, elemen telekomunikasi, dasar telekomunikasi dan media transmisi. 6. Topologi jaringan komunikasi. 7. Penghantar telekomunikasi serat optik. 8. Dasar pemancar satelit. Untuk yang pertama, materi badan regulasi telekomunikasi. Sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Fungsi dan tugas: standarisasi berhubungan dengan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi, berurusan dengan pengembangan, harmonisasi, dan pengelolaan jaringan dan layanan telekomunikasi. Perkembangan badan regulasi di Indonesia. Regulator telekomunikasi pada dasarnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, di mana Direktorat Jenderal ini memiliki sejarah yang unik karena sudah berulang kali mengalami pergantian departemen atau kementerian induk. Pernah berada di bawah Departemen Perhubungan, lalu pindah ke Kementerian Pariwisata dan Postal, lalu pernah pindah lagi di bawah Kementerian Perhubungan sebelum akhirnya bergabung di bawah Kementerian Kominfo sampai sekarang. Fungsi dan wewenang: pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan informatika, yaitu peningkatan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan informatika, ekonomi digital, dan internet. Maksud dan tujuan adanya penetapan BRTI yaitu: 1. Untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Untuk memungkinkan interkoneksi sistem di suatu jaringan antar vendor atau operator yang berbeda, diperlakukan adanya badan standarisasi nasional, yaitu di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fungsi pokok dari otoritas badan standarisasi tersebut sesuai keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2003. Kelebihan dan kekurangan adanya regulasi: persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia telekomunikasi, adanya pedoman pengawasan usaha ketika bisnis penyewaan menara bersama telekomunikasi bergulir dengan sangat cepat. 4. Regulasi dalam industri telekomunikasi cenderung membatasi ruang gerak inovasi teknologi lebih murah. Di beberapa negara, jumlah operator telekomunikasi yang banyak mampu meningkatkan intensitas dan harga layanan lebih murah. 6. Bisnis telekomunikasi di beberapa negara mampu menghasilkan pendapatan setara dengan 10% dari produk domestik bruto PDB, dibandingkan dengan Indonesia sekitar 2,1% dari PDB. Yang kedua, sinyal, suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan di teknik elektro, teknik informasi, dan teknik kendali. Sinyal adalah besaran yang berubah dalam waktu dan atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Sinyal di sini biasanya berupa sinyal elektrik. Pengolahan sinyal, spesialisasi dalam teknik elektro yang mempelajari dan mengembangkan metode algoritma manipulasi, analisa, dan interpretasi sinyal, meskipun termasuk dalam spesialisasi dalam teknik elektro. Contoh sinyal itu misalnya suara dari mikrofon video dan dari kamera video, EKG, dan perekam EKG, dan sebagainya. Dalam teknik elektro, sinyal dibedakan: 1. Menurut representasinya menjadi 2, yaitu 1. Sinyal analog, contohnya sinyal televisi analog. Yang kedua, sinyal diskret atau numerik sinyal atau sinyal digital.
Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang memiliki oleh isyarat analog adalah amplitude atau frekuensi. Contoh sinyal analog adalah sinyal suara pada radio konvensional, sinyal gambar foto pada kamera konvensional, sinyal video pada televisi konvensional. Yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh delay. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Menurut dimensinya menjadi dua, yaitu sinyal satu dimensi, contoh sinyal suara. Yang kedua, sinyal dua dimensi, contoh citra atau gambar. Tujuan pengolahan sinyal, penapisan signal untuk memisahkan suatu sinyal yang tercampur dengan derau atau sinyal lain yang tidak diperlukan pendeteksian sinyal untuk mengetahui keberadaan suatu sinyal dalam sinyal kompleks yang diolah. Kompresi signal ya untuk memperkecil ukuran sinyal tanpa harus kehilangan informasi yang terdapat pada sinyal. Pengenalan pola sinyal serta restorasi signal dan rekonstruksi signal. Modulasi adalah proses pencampuran sinyal informasi pesan dengan sinyal pembawa atau carrier. Modulasi analog ada AM, FM, PM. Modulasi digital ada PCM, ASK, PSK. Alat yang digunakan adalah modulator. Penggunaan umum dari sinyal AM adalah broadcasting radio AM yang banyak digunakan untuk menyiarkan sinyal gelombang radio AM, gambar, TV atau video. Kelebihan memiliki range jangkauan yang luas karena sinyal AM mampu dipantulkan dengan lapisan udara teratas, yaitu ionosfer. Lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Kelemahannya dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bit stream ke dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa atau carrier sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya modulated carrier memiliki ciri-ciri dari bit-bit 0 atau 1 yang dikandungnya. Untuk materi yang ketiga adalah propagasi gelombang radio. Dasar-dasar propagasi gelombang tanah, gelombang longsor, troposcatter, gelombang line of sight loss. Dasar perancang link radio, LOS, perencanaan dan perencanaan link air audio, LOS. Propagasi adalah peristiwa rambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima sebagai gelombang yang bergerak pada permukaan bumi. Disebut cara memperambatnya melalui gelombang bumi. Selain daripada itu, untuk disebut gelombang angkasa. Jangkauan perambatan kerugian pada permukaan bumi dengan naiknya frekuensi akan semakin besar. Gelombang bumi dapat merambat dalam daerah gelombang panjang sampai 1000 km. Dalam daerah gelombang menengah hanya sampai 300 km dan dalam daerah gelombang pendek sampai 100 km. Apa itu gelombang radio? Gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis magnet atau H yang merambat di ruang bebas free space dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya 3 kali 10 meter per detik. Gelombang radio termasuk keluarga radiasi elektromagnetik, meliputi inframerah, radiasi cahaya tampak, visible light, ultraviolet, sinar X, dan bahkan panjang gelombang gamma yang lebih pendek dari sinar kosmik. Gelombang radio selalu mempunyai satu kuat medan listrik dan kuat medan magnet, arah rambatan frekuensi, 4 panjang gelombang, polarisasi linear, non-linear, dan elips. Dasar-dasar
Dasar dari propagasi gelombang, terdapat 4 metode dalam propagasi gelombang. Propagasi gelombang tanah, ground wave, gelombang radio yang beroperasi di sepanjang permukaan tanah. Macam-macam gelombang tanah, gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.